Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah, NIM 200301500004, kelas PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan olahraga di Indonesia. Yaitu ada 3, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan, dan pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer, meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahannya. Yang kemudian juga menyerap berkembang di negeri Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan pelaksanaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Tahun 1799 Masehi, VOC dinyatakan bangkrut dan semua kekayaan serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Perancis terhadap negeri Belanda selama Perang Napoleon menyebabkan Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada 1811 sampai 1816 Masehi. Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jawa, menghapus jual belikan beli budak belian, memberikan sedikit otonomi dan menghabilitasi Borobudur. Setelah kejatuhan Napoleon, Belanda kembali berkuasa dan meneruskan politik kolonialnya, mengeksploitir sumber-sumber alam dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang terus-menerus menentang kolonial tersebut. Peperangan terjadi di mana-mana, seperti di bawah pimpinan Thomas Mattulisi. Pemberontakan Maluku pada 1816 sampai 1818 Masehi. Pangeran Diponegoro, Perang Jawa pada 1825 sampai 1830 Masehi. Cik Ditiro dan Teuku Umar, Perang Aceh pada 1873 sampai 1930. Imam Bonjol, Perang Padri pada 1830 sampai 1837 Masehi di Sumatera Barat dan di Singaraja. Perang Batak pada 1907 Masehi. Semua peperangan untuk kemerdekaan tersebut dapat dipadamkan dan para pemimpinnya dipenjara atau diasingkan. Selanjutnya, masuk pula ke Indonesia sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Ling, yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Der HP Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 mulai diadakan kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Swedia, diciptakan Ling berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberi. PH Ling melaksanakan senam. Cabang olahraga yang populer digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, korfbal atau bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Dan pada waktu itu olahraga digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Misalnya untuk menandingi NIFU atau Netherlands Indische Union, didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. Pendidikan jasmani dan olahraga
pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Ceki Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan Belanda Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai diadakan di setiap provinsi. Diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Surut, Sumteng, Jalbar, Jating, Yogyakarta, Solo, dan Jatim. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pengajaran, diadakan satu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani Sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran Olahraga di Masyarakat. Diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah A. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, jaga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental berbangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta pada waktu itu. Organisasi olahraga yang bersama Gelora Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Semali Perwirosodirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama Jawa Tai Ikukai, pusat olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia disingkat Polri. Meningkatkan suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda. Polri hijrah ke Solo dan berkantor di Rumah Sumono, Sekretaris Polri di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1977 diadakan Kongres Darurat Polri dan terpilih sebagai Ketua MR Widodo Sostodiningrat dan sebagai Wakil Ketua Semali Perwirjo. Sebagai Sekretaris Sumono pada tahun 1977, Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut: pendidikan jasmani yang menuju kepada keselaraan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia atau DORI sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia atau KOGOR. Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga. Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 1967 terbentuk KORI Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Selanjutnya untuk meresmikan sebagai lembaga disebut Kepres nomor 67 tahun 1967 tanggal 25 April 1967 yang antara lain menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah
Musyawarah antara organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta adalah cabang olahraga pada bulan adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan Gerakan Olahraga Indonesia atau KORI. Olahraga Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga di Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan di bidang olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KORI Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berbentuk erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru 1968 sampai 1998, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilah serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pengembangan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara negara dengan segala aspek-aspeknya, melihat persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecekapan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga gerakan olahraga dari pemerintah adalah pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan persahabatan antara bangsa dan negara dan olahraga sebagai sarana. Badan-badan itu antara lain adalah 1. Pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. 2. Direktur Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. 3. Pusat-pusat pendidikan ABRI. Badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang swasta non pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifat swasta. Badan swasta itu disebut KONI beserta organisasi-organisasi induk badan swasta itu induk cabang olahraga dan induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang tergabung kepada seperti tersebut. Dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 1967, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Dalam garis-garis besar haluan negara TAP nomor 2 Ampri 1983 bab 4 mengenai pendidikan disebutkan, pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga termasuk para pendidik, pelatih dan penggeraknya dan digerakkan gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jika hal tersebut ditelaah dan ditelusuri secara mendalam, maka terbukalah sudah jalan yang terang bagi pembina keolahragaan untuk membenahi diri dan kemudian bersama-sama memikirkan dan melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya.
Arahan dan tujuan telah ditetapkan serta dukungannya juga telah digambarkan. Tinggal manusia yang mengelola akan menentukan berhasil tidaknya amanat GBHN tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.